Saya Sonia Rahma, NPM 2342010. Di sini saya akan mempersembahkan video UTS project saya yang saya pilih sebagai pembawa berita yang bertema Pemilu 2024 dan yang berjudul Pemilu 2024 semakin dekat, dinamika politik kujudkan publik. See you next video. Bye. Dinamika yang dipertontonkan elit dan partai politik saat ini adalah pertunjukan yang biasa. Baik manuver atau perubahan peta koalisi akan terus terjadi seiring dengan semakin dekatnya waktu pendaftaran Pilpres 2024. Di Surabaya, Jawa Timur, manuver yang dinilai mengejutkan publik tersaji. Anies Baswedan yang selama ini didukung oleh 3 partai dalam koalisi perubahan untuk persatuan yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS berubah haluan dengan menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres. Padahal nama Anies sejauh ini identik dipasangkan dengan AHY, sosok potensial di internal koalisi. Sontak dinamika ini menarik perhatian Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang merupakan Ketua Umum Majelis Tinggi Partai Demokrat. Sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra, dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, ya kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini. Seperti yang disampaikan Presiden Jokowi kepada relawan di Cirebon, Jawa Barat soal dukung-mendukung Capres, ojo ke susu atau jangan terburu-buru. Dinamika politik atau bahkan Presiden menyebutnya dengan atraksi politik saat ini belum selesai. Partai politik masih kesana kemari, ngalor ngidul. Urusan politik, ojo ke susu sih. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Siap, yang ketiga. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Tentu yang disampaikan Presiden Jokowi merujuk pada kondisi yang terjadi saat ini. Atraksi-atraksi politik bisa terus muncul sampai batas akhir pendaftaran Pilpres 25 November 2023. Namun, yang paling penting dari konsentrasi panggung politik ini bukan soal manuver, juga atraksi, melainkan adu gagasan membangun negeri. Publik harus disuguhkan dengan ide-ide kreatif serta gagasan yang bisa membuat publik mudah membaca arah pembangunan negeri. Jadikan momen-momen tahun politik ini sebagai pembelajaran, bukan sekedar pertunjukan yang hanya memuaskan dahaga yang haus akan hiburan dan kekuasaan. Deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengubah peta koalisi Pilpres 2024. Dinamika seperti ini lumrah terjadi hingga pendaftaran Pilpres dibuka. Inilah catatan Sonia TV. Pasca deklarasi Anies dan Muhaimin Iskandar, Partai Demokrat memutuskan untuk keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies Baswedan melalui Sekretaris Tinggi Majelis Partai, yaitu Andi Malarangan. Demokrat secara resmi keluar dari koalisi pendukung Anies Baswedan sebagai Pilpres 2024. Dengan keluar dari koalisi pendukung Anies, Demokrat berpeluang gabung ke Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Setelah rapat dilakukan, kemudian Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan
kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Bang, ini lagi di Demikian. ya Bang, lagi di Dua keputusan Pasca deklarasi Anies dan Muhaimin, ada beberapa perubahan peta koalisi. Mari kita lihat saudara. Di koalisi pendukung Ganjar pada pekan ini secara resmi menambah lagi dukungan parpol dari parpol non-parlemen yakni Hanura. Jadi total ada 4 parpol mendukung Ganjar. Di koalisi pendukung Prabowo, PKB hengkang menyisakan Gerindra, Golkar, PAN serta PBB dan Gelora yang baru kemarin resmi mendukung Prabowo. Di koalisi pendukung Anies, Demokrat hengkang, masuk PKB masih tetap dengan 3 partai politik. Seiring dengan semakin hangatnya dinamika politik bahkan cenderung memanas, gagasan dan ide-ide membangun negeri harus segera disuarakan oleh para calon agar publik bisa menilai kualitas atau hanya atraksi semata. Demikian Sonia TV.